Benar seperti yang sering Gus Dur katakan, Tuhan itu tidak perlu dibela, yang perlu kita bela adalah mereka-mereka yang tertindas, terpinggirkan dan tak pernah diperhatikan. Itu adalah tugas kita semua. Mungkin dengan begitu cara kita dekat kepada Tuhan. Mungkin gitu Pak ya. Cara kan ada banyak jalan untuk mendekat kepada Tuhan. Salah satunya dengan apa yang dilakukan Mas Anto dan teman-teman juga, dengan Pak Sulaiman juga dan teman-teman yang lain lewat aksi-aksi kemanusiaan. Dan kiranya itu adalah salah satu nilai Gus Dur yang dari dulu juga beliau perjuangkan. Selama ini kan banyak, mungkin secara umum kita mengenal Gus Dur adalah sebagai presiden mungkin, atau mantan presiden. Saya sendiri dulu juga begitu. Saya mengenali Gus Dur hanya sebatas mantan presiden begitu, karena saya masih kecil kan pada saat itu. Tapi semakin kesini saya kok merefleksikan diri, kok bisa ya Gus Dur bisa sebesar itu, banyak di mana-mana sampai terbentuk Gus Durian dan sebagainya. Ternyata ya itu tindak lampahnya beliau bisa kita lihat di sini mungkin dengan beliau-beliau tadi. Ya, selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Mas Anto. Bapak, kami berterima kasih pada Pak Sulaiman. Tapi pada ininya saya suka. Beliau datang ke tempat pelacuran. Saya kira notabene banyak orang berprasangka buruk. Pasti. Nah itu suatu beban. Tetapi Bapak kersa rawuh dalam notabene niat menemani, itu sebuah hormat buat kami. Hormat. Belum tentu teman-teman ini, belum tentu Bapak, teman-teman muda itu berani untuk melakukan melangkah datang ke situ, belum tentu. Karena notabene banyak dikedepankan rasional dan logikanya. Aku kok dicap ngene, aku dicap ngene, kena fitnah ngene. Pasti. Tetapi suatu ketidakadilan itu masalah hati. Pemikiran, angan-angan itu masuk ke pemikiran, pemikiran digerakkan oleh hati, hati melakukan dengan tindakan. Tetapi bagaimana teman-teman muda yang akademisi ini juga harus seimbang. Tapi kadang cenderung logika dan rasionalnya yang dikuatkan. Karena kita nyun sewu terkungkum dalam sebuah pendidikan, bukan sebuah kebebasan dalam pendidikan. Kurikulum kita terdoktrin. Nyun sewu, kalau saya salah saya minta maaf. Terdoktrin dengan sebuah bayangan-bayangan reotika, tetapi hati bahwa kita itu kadang lupa. Nyun sewu, kalau saya salah saya mohon maaf. Sekali lagi kalau saya salah mohon maaf Bapak. Kita terkungkung bahwa kita itu bangsa yang besar, budaya yang kuat, di mana di Arab masih musiknya gambus, kita sudah gamelan besi dan punya ritme irama. Barat sing hanya kayu dan gitar, kita sudah gamelan bos. Borobudur bagaimana pembangunannya. Kadang kita itu sok Korea, sok Eropa, dan Nusantara ini gimana? Walaupun kebebasan saat ini, tapi kita itu yo banggaulah dengan Nusantara kita, leluhur kita, bagaimana musyawarah. Sebetulnya masalah HAM, masalah lain-lainnya itu sudah ada kok di Indonesia. Kita ada demokrasi apa? Musyawarah dan mufakat. Di pondok juga ada kan? Dan juga namanya HAM, kita itu ada toleransi kok. Arepe ngomong kasar, arepe gepuk ini rasane wong Jawa iki jek enek. Salah gak ya? Sebetulnya kita menggali kultur kita, budaya kita. Nah, apa yang dilakukan Pak Sulaiman menikah, melangkah ke situ, itu hal yang luar biasa. Itu loh yang kami garis bawahi, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Bukan melakukan hal yang besar karena dari cinta yang kecil. Nyun sewu, ini banyak terjadi di sebuah lembaga atau instansi, melakukan pelayanan
Seperti Nyun Sewu, para lansia itu ada yang kiriman dari pemerintahan. Iya kan? Dan tanpa ada kontribusi. Kalau dengan kabupaten masih ada lah. Tapi di kota dari Dinas Sosial Jombang kan tidak ada kontribusi. Kita kadang dianggap bodoh, yes ben, urusan mereka. Tetapi urusan kita, bagaimana kita menemani mbah-mbahnya itu dengan baik. Mereka orang tua kita. Kadang matur suwun, kadang ke Pak Jainal, ke teman, aku wis iso manggon ning kene, nunut ning kene. Kami mengatakan, panjenengan bukan nunut, ini rumah bersama, rumah panjenengan. Kula menika mboten gadah bapak ibu, nggih panjenengan wong tua kula. Karena dalam psikologi, saya kira Pak Suwarno atau teman-teman psikologi lebih paham. Kekuatan pikiran dan hati itu cepat menyembuhkan mereka. Dan ini terjadi pada lansia kami. Di sini kami belajar bareng loh ya. Kalau kami salah, tolong bila kami ada sebuah kekurangan, beri kami masukan karena kami di sini belajar bersama. Jadi ada kalimat yang harus dilakukan, membersihkan di tempat mbah-mbahnya itu ada kalimat nyun sewu sama ngapunten. Nyun sewu nggih Mbah. Akhirnya mbah-mbah itu kan merasa dihargai, yang dimana notabene konotasinya dibuang oleh anaknya dan keluarganya. Itu muncul sebuah kembali kepercayaan atau semangat untuk dia kembali hidup. Hanya kalimat sederhana, nyun sewu sama ngapunten. Kadang kita kepethuk guru ya malang kerik. Dhisik enek guru, mereka lewat ke belakang kita nggih nyun sewu tapi lewat ning ngarep. Ini ya enggak apa-apa. Kadang kita memaklumi perubahan-perubahan zaman, tetapi kita masalah hati, masalah rasa dumating rasa ngaji urip bersama-sama. Tapi jangan sekali-sekali kita merasa baik. Itu. Wis engko teman-teman akan diarani goblok, diarani bodoh, ya lebih baik kita bodoh daripada pinter tapi minteri kancane. Nggih, nyun sewu itu dari kami. Nyun sewu bahasa kami memang ceplas-ceplos, menawi tidak akademisi, tapi ini karena basic dalamnya dan teman-teman itu dari jalanan soalnya. Jadi untuk bahasa-bahasa yang sedikit tidak paham, pangapunten. Terima kasih Mas Anto. Jadi langkah yang kecil dengan cinta yang besar ya. Tagline malam ini, langkah yang kecil cinta yang besar. Dan itu menurut saya perlu kita elaborasi lagi lebih jauh. Mungkin dari teman-teman yang masih muda, ada dari moderat juga dari Jombang ya ini tadi. Itu dan teman-teman yang lain. Silakan. Ada Mas Riki. Untuk Mas Anto memberikan ungkapan-ungkapan ataupun rasa kepada kita lagi untuk di ruang ini mengupayakan kita untuk mengecas ulang terhadap empati kita kepada manusia antar sesama. Mungkin itu. Mungkin ini akan sangat menarik, akan saya lemparkan bisa jadi diskursus di sini. Kita melihat banyak anak muda sekarang juga, karena saya juga melihat di beberapa media sosial atau bahkan di pengalaman empiris saya, karena saya juga sering di jalanan. Maksud saya dalam artian sering bersama kawan-kawan di aksi-aksi kamisan seperti itu, melihat beberapa kawan-kawan yang melakukan aksi itu malah dicemooh oleh sebagian anak-anak muda. Bayangkan kita lagi melakukan aksi untuk memperjuangkan terhadap hak-hak korban dari negara yang dibunuh oleh negara, malah dicemooh oleh anak-anak muda. Semacam itu, anak-anak muda yang lewat bahkan berseragam, masih seragam sekolah dan lain-lain. Kita bisa lihat dari semacam itu betapa ada yang namanya krisis empati, nirempati terhadap anak-anak muda kita sekarang. Karena melihat mungkin entah ini bisa jadi bahan diskursus, permasalahan ini ada di mana sebenarnya.
Kenapa kok anak-anak muda sekarang itu kebanyakan malah menjadi empati terhadap sesama? Kalau dalam artian kan seharusnya kita sebagai manusia ya harus menggandeng kanan kiri kita, kawan-kawan yang dilemahkan. Kalau dalam istilah Islam mustad'afin. Nah, semacam itu. Apakah permasalahan ini ada di pendidikan kita? Apakah karena perubahan zaman sendiri? Apakah karena lingkungan kita sendiri? Karena kita juga melihat di pendidikan juga salah satu ruang untuk kita melatih empati sebenarnya adalah ruang-ruang pertemuan kecil semacam ini. Karena sebab saya sadar dan yakin ketika kita saling bertemu, saling bercakap-cakap, saling mengapresiasi, itu adalah kekuatan utama untuk melatih empati kita. Sebab bagi saya empati itu perlu dilatih, bukan datang dengan sendirinya. Makanya empati itu harus dilatih, dan dilatih. Selayaknya kita latihan sepak bola agar menjadi pemain timnas misal. Terus latihan menari itu harus dilatih juga. Jadi empati, kesadaran, ingatan, epistemologi pikiran kita, pengetahuan, itu semuanya harus dilatih. Kenapa kok sekarang ada kemunduran secara signifikan? Apakah karena semacam ini sistem yang sudah diatur oleh negara sendiri? Lewat apa? Lewat pendidikan kita. Bayangkan di buku ataupun modul bahasa Indonesia, bahkan di MTS ataupun di SMA lah, MA. Miris sekali saya ketika melihat di situ banyak karya-karya ataupun kurang dalamnya puisi-puisi yang ada di sana. Sebab saya membaca buku itu adalah upaya kita untuk melatih empati kita. Itu adalah kekuatan. Bayangkan di modul bahasa Indonesia itu adalah isi-isi puisinya adalah tentang romansa. Kekuatan mana yang akan dilatih? Empati mana yang akan dilatih? Itu mungkin kalau saya melihat dari pendidikan kita memang disengaja semacam itu. Ya ini memang feeling saya ya. Di pendidikan kita sastra bagi saya memang sangat penting. Itu adalah latihan kita untuk melatih empati kita. Karena dari situ kita bisa melihat kelas balik sejarah-sejarah kelam masa lalu. Itu adalah kekuatan utama kita untuk menggandeng para mustad'afin. Mungkin kayak semacam kita pertemuan di Gus Durian, di ruang alternatif semacam ini adalah kekuatan-kekuatan utama. Jadi pertemuan-pertemuan kecil dan otomatis nanti akan membentuk solidaritas antar sesama. Sebab bagi saya solidaritas adalah kekuatan paling absolut yang dimiliki oleh rakyat. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Riki. Jadi tadi ini ada hubungan juga dengan dari Gus Durian tadi ya, tentang banyak orang-orang sepuh, para lansia, orang tua kita yang dibuang oleh anaknya. Kemudian masuk ke pertanyaan dari Mas Riki, kenapa toh, apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang? Apakah karena pendidikannya atau jangan-jangan memang dari dulu sudah ada, cuma dulu nggak ada media atau gimana gitu. Mungkin sebelum saya berikan ke Mas Anto, dari teman-teman semua atau dari bapak-bapak lesbumi sekalian mau menanggapi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuka mukadimah dengan Jopo Montero yang diijazahkan guru saya, walaupun sekarang tidak saya amalkan, tapi masih teringat betul. Jopo Montero niku setipar agung, aneh, setipar agung.
unine ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Satak perolah bil kambil ngastogo ngalim. Ini nate mireng. Satak perolah bil kambil ngastogo ngalim. Niki mboten usah diudari. Saya tahu persis. Saya menganggap beliau dulu itu guru. Senajan gak iso maca kitab kuning. Walaupun tidak fasih melafalkan Arab, tapi hatinya fasih banget. Gak tahu ngapusi wong jujur. Saderenge kita istilahnya kalau testimoni yang berhubungan kalian Gus Dur nggih. Saya perkenalkan dulu, dan kita tidak ada maksud apapun. Wis ora niat piye-piye, wis lepas dari semua itu, hanya perkenalan saja. Saya nama Badrus Soleh Mukarrom. Kenapa saya menggunakan Mukarrom di belakang? Kalau jenengan buka itu Facebook, buka di media sosial, nama Badrus Soleh akeh. Dadi nggih beda nih karo Badrus Soleh yang lain. Itu nama bapak saya masukkan di situ, Badrus Soleh Mukarrom. Saya didapuk sebagai DNO struktural, ketua Lesbumi PCNU Kabupaten Kediri. Jadi ngurusi para seniman, mulai semua macam-macam sampai dunia keris, sampai dunia klenik, sampai dunia perdanyangan. Tapi nggih ngoten niku, orang-orang Lesbumi orangnya antik. Antiknya bagaimana? Kiamat kurang rong dino kuwi ora patek mikir. Niku orang Lesbumi. Kemudian saya kedapuk lagi jadi penasehat Perkasa. Perkasa itu kumpulan musisi artis se-Jawa Timur. Dan kula dadi ketua umum di Fosirama, Forum Silaturahmi Musisi Artis Jawa Timur. Mungkin konco pulih niki. Anak saya ini tahu, ini saya buka aja ndak apa-apa. Aku lagi kamenusan. Senajan omah kedapuk dadi kiai. Saya buka kitab kuning, santri saya yang nyemak. Tapi saya dibesarkan itu di jalanan. Saya dibesarkan di tempat-tempat warung-warung kopi. Lebih-lebih saat niki santri kula, para artis-artis, mulai artis nom sampai Bogoran. Ya Bogoran niku tuwek. Kula muni Bogoran niku napa? Contone ada komunitas namanya Gambus Tonil. Gambus Tonil itu orkes Melayu. Tempo dulu tapi ada sandiwaranya. Ya, Gambus Tonil itu terkumpul di Tonigaria. Di sana ada orang-orang Sri Mulat, Bunga Saroja dan seterusnya. Saya dituekkan di situ. Ya, jenengan ngetut di kula pun nanti. Santri kula niku lajak pertama tahun diskotik Jakarta kaget. Nah, itu gambaran sekilas ngaten. Ada dua hal yang karena ini temanya Haul Al-Maghfurlah di Abdurrahman Wahid At-Takhil. Yang pertama, dua hal niki yang saya rasa perlu kita pegang teguh. Yang pertama tentang Bowo Laksana seorang Gus Dur. Artinya ketika memegang komitmen nasionalismenya luar biasa beliau. Kula niku nyekseni piyambak orang-orang yang pernah didatangi Gus Dur di Bali itu, Gus Dur sangat dicintai. Panjenengan sebagai orang Kediri kok datang kembali ke lorong-lorong tempat-tempat di sana. Kalau mengatakan aku wong Kediri, sangat dihormati. Karena sana para pedanda yang punya ilmu ngalea, ilmu birawa tantra itu asalnya dari Kediri. Jadi cara wong Islam punjere wali songone wong Bali ki manggone nek Kediri. Nggih punika Ratu Calonarang. Dan ilmu itu masih menyebar di sana. Gus Dur dulu pada waktu
menjadi ketua umum pengurus besar NU Tanfidiyahnya. Diundang yang namanya PW, pengurus wilayah NU Bali, tidak pernah datang. Nekak nih Gus Dur angel jadwale. Tapi justru kalau Gus Dur diundang di sana ke pura-pura itu cukup di sana, Pura Besake. Dan saya banyak kenal para pedagang di sana. Gus Dur itu cintanya tanah air luar biasa. Karena memegang teguh bahwa Laksono nggih wonten serat Tripromo nika Mangkunegara 4 menyatakan di sana ada 3 orang sing membela negara apapun wujudnya. Di antaranya Kumbu Karno, Raden Sumantri, dan di sana ada lagi siapa yang satunya, ada 3 contoh. Justru cintanya terhadap negara luar biasa, tanpa memandang siapa, pokoknya kono kuwi menuso. Di antara beliau yang mengatakan bahwa niki saiki iki wong-wong akeh padha nyembah agama tapi gak nyembah nyang Gusti Allah. Jadi label-label cap-cap keagamaan itu yang saniki mengemuka. Tapi justru esensi dari penyembahan yang Gusti Allah singkah. Kalau ajaran tasawuf yang kami anut, ya Sulaiman nggih ngoten. Jalan sampai Tuhan itu sebanyak hembusan nafas. Kadang-kadang wong nyawang yang langit roh lintang ngoten, hatinya bergetar. Di balik ini ada yang niku iso wusul yang ngersane Gusti Allah. Jadi luar biasa Gus Dur niku. Iku durung sing nek jalanan bocah-bocah. Ini saya sing dibuang-buang ngoten niku zaman Mbak Inayah nggih. Mbak Inayah niku ngopeni sepanjang itu. Kemudian yang kedua tentang kemanusiaan. Kemanusiaan. Wis kita ndak usah bercerita jenengan saking kanca-kanca komunitas. Iki setrume frekuensine padha nggih. Ya. Di dunia musik sing yang saya tekuni, saya tidak menekuni musik ya. Artinya dituakan di situ. Tapi wong-wong padha ngomong saya itu bisa memainkan alat musik padha karo iso maca kitab kuning. Dan itu insya Allah ya terbukti tenan. Hari ini tadi itu teman-teman mengadakan istilahnya ngamen amal donasi untuk salah satu teman yang sakit di Pantai Gemah. Para musik setor nirana walaupun saya tidak bisa datang. Ngono kuwi ya nek wong sing menghukumi haram yai. Kula omongi wis aja mbok jawab, omongno aku wae. Kok muni dalil-dalil kuwi engko urusane karo aku. Lah wong-wong wis arep mecicil golekne amal-amal tidak sik dikritik. Padahal dhek ngetokne duit niku nggih banyune ibarat digegem gak netes. Jadi cek kalah sisi kemanusiaannya itu, nuraninya itu ketutup karo hal-hal yang sifat formalistik. Nggih. Sampai ngeten nggih, ada di beberapa kitab contohnya Minahus Aliyah. Kula contone mawon. Wong iso lek ngadep tengasane Gusti Allah sebagai seorang pendosa. Duwe dosa karo Gusti Allah 70. Karo nggawa dosa sitok sesama manusia. Iki hisabnya cek berat satu itu. Lek Gusti Allah jelas kita mesti pede to lah di sebagai hambanya Rahman Rahim. Tapi lek hatinya manusia siapa yang tahu? Iso macam-macam tapi sifat ihilnya masih ada. Jadi di dunia musik antik maneh. Saya tidak menyebut namanya siapa, tapi jenengan pernah lihat di TV dan seterusnya. Kanca-kanca musik ini masya Allah. Dhisik sing artis terkenal sing kaya ngoten saiki kathah sing uripe gak merana, gak merene, ra karu-karuan. Bahkan riyen tasik jarak kang lebar. Masih buka sebelum ditutup kali Bu Risma. Saya itu biasa jalan ke sana. Tapi lek santri-santri kula ya ora ono lek kula kiai kok dadak. Padahal kira-kira ya semua niku blakraan. Ini saya pernah dolan ke gang lebar itu bocah-bocah ngamen. Jadi lek ngamen mubeng tok nek jarak pun cukup. Nek kono wong gendeng-gendeng wong stres niku di ngameni ngoten wis entuk duwe akeh. Tapi nggih sebagian nggih jenenge. Dan itu ada artis-artis
kemudian melambung yang ibu kota. Bahkan salah satu teman saya almarhum yang sampai sekarang saya tangisi, dan kasus itu banyak, kontrak omah sekelas artis Safari, anak buah disut niku. Kontrak omah niku pindah-pindah kula ngetutne niku kula hitung ping 8 Kyai. Sampai kula niku nangis, Masya Allah. Jadi selamatan kula bantu pindah niku kali kula nekakne bocah loro ngetutne kula istilahnya maca Yasin. Pindah gak kuat. Masya Allah. Terakhir saya mencari donasi ngamen niku sadurunge tutup nika Sorpring Ngadiluwe. Saya mendatangkan Orkes Melayu Moneta. Kebetulan Moneta kanca kula kabeh. Anak-anak saya, Mas Imron Satrio pencipta lagu Kandas, yang sekarang kakaknya baru meninggal, Mas Fris itu saya datangkan ke Kediri, ngamen amal nek Sorpring Ngadiluwe. Jenengan tahu, mendatangkan Moneta itu sekali pentas 40 juta. Wong kabeh, wong rekaman kabeh. Tak betot yang rene tak sangoni. Pokoke gak enek 5 juta. Eling kula ku 3 juta punjul pecah-pecah ngoten karena pun to Gus saestu kula lek sak kanca-kanca ge acara ngoten jenengan gawa nyang ndi. Keikhlasannya seperti itu. Di lain sisi para musisi wis ngoten niku. Dadi kula niku nunggoni beberapa artis ibu kota niku sing kontrak terakhir ketika struk yang kami carikan donasi niku manggon nek pinggir kali. Manggon nek pinggir kali. Tobaté gelem nglakoni salat mergo duwe anak, ngeterne anake yang TPA. Jadi cerita jogrok ngeten iki roh anake diulang TPA niku nangis. Ya Allah. Dan itu kasus banyak sekali sampai saat niki. Kula nih kalau kita membantu, kula gak izin kula saat niki. Ya dhisik ya ra izin tapi gak patek konangan dhisik. Kula ngamen ngoten teng perapatan, saya pegang alat. Bodoh cah-cah nika bocah wedok-wedok nek pinggir dalan nek lampu melah menyala wis mubeng njaluk iki. Kula gak izin. Masalah hukum petong keri kowe. Dalil kowe takon aku lek masalah dalil. Kita menggunakan dalil nurani. Jadi alhamdulillah pancen nek Gusti Allah ngersake nggih nek ngersake ngeten iki wong-wong sing strom frekuensine padha akan dikumpulkan al arwahu junudun jannatah. Jadi ngeten iki saling terkait nggih. Ternyata penake ngeten lah awake dhewe salah satu komunitas padha lingguh nek kono ku nyaman. Lingguh nek kono nyaman. Tapi lek gak nyaman berarti duduk kelompok. Dan orang itu akan dikumpulkan pada orang-orang yang dicintainya. Maksudnya gak dicintai dalam arti ketok mboten kecenderungan batinnya. Nah, kita dibekali manusia niku ajaib, dibekali macam-macam niku. Tapi sing diaktifne biasanya urusannya akalnya. Wah, wis tinggal bangsa filsafat, bangsa renang otak yang berjalan. Lek gak ngono ada ya al-aqlu niki. Neh an-nafsu. Nafsu niki sampai 7 tingkatan niko. Kemudian ada lagi qalb ati fuad. Iki sedek mulai jero. Kalau ini diasah wis kuncine jagat itu kebuka. Tapi ada lagi yang di dalamnya. Wong Jawa ngarani rasa pangrasa. Mungkin kita menyebutnya sir. Ada lagi sirul asrar dan ruh yang paling dalam. Manembaya adinya pustah kok ngono kuwi. Lek wis nemok niki. Ya, apa gak penting to? Kayak label-label keagamaan ya penting. Tapi kuwi kon jero metune. Kalau sisi manusiaan itu tidak diasah gak ngerti kono kuwi. Lek wong Jawa ngarani ade ngeblate kan yang pangeran. Ngeblat Bapak siji pancer maksudnya ngeten. Pancer iki awake dhewe. Kiblat puncaknya ya pada diri kita sendiri. Kaya ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga yang diajarkan oleh Cokrojoyo. Sunan Geseng. Sunan Geseng sing diulang ya kayumu, ya kayumu, ya kayumu, Masya Allah. Sunan Geseng niku pesarian asli niki. Niku wonten Gunung Andong mriku. Bekasnya dibuang niku tasik wonten. Kene itu nanti di aransemen di mana-mana ndak apa-apa, itu hanya bersifat pendidikan. Jadi jerone paham ngoten, Masya Allah. Ternyata kiai-kiai dan sebagainya beliau ini mursyid tarekah. Duduk manusia etok-etokan, duduh nih dalan yang pangeran. Tapi pengalaman batin, pengalaman rohani gak iso dihapusi. Kayak aneh-aneh podo
podo ada kayak tikus turut dalan. Terus kita sudah menanggalkan label-label ngoten niku. Nggih. Jadi dalane saged manembahnya Gusti Allah supaya saged makrifat niku ternyata sebanyak hembusan nafas. Ya adewe saged namung ngemis yang Gusti Allah nggih, seleh, suwung berung balik neh. Ingat itu. Dan konco-konco yang dari etnis Jawa khususnya Al-Jawi, sebutan Al-Jawi itu kalau dalam kitab-kitab dulu yang ditulis untuk Timur Tengah itu Nusantara. Jadi orang-orang sana kalau menyebut Nusantara itu Al-Jawi. Eling, sebelum agama-agama yang ada di Nusantara ini, mulai Islam, Hindu, Konghucu, Buddha dan seterusnya, Jawa itu bertauhid. Itu di zaman setelah Nabi Nuh ketika punya putra Samham Yafis. Kalau Pak Agus mungkin menyebut, Pak Agus itu ahli sejarah itu termasuk pimpinan kami menyebut agama Kapitayan sebelum itu ada. Dan itu tauhid agama yang kita sembah. Wong Jawa ki liyane kenal wis nek ngene iki wis teko nggon. Nalika sedakep ngeten wis teko nggon. Ya itu esensi dari kita. Cuma wong Jawa itu welcome. Pokok nggawa tata krama yang rene. Rasane padha, entah label apapun kita terima. Tapi lek rene peti dapat di Gemlinde, ditanono tak rujak ngenggon. Dengan cara orang Jawa. Oke. Dadi cara ngalah nih tanpa ngasur ini halus banget. Wong Jawa mateni kuadon tanpa menyentuh iso kok tidak. Ada sing diulang ngono-ngono kuwi, tapi kan juga oleh to bangga. Nggih. Itu biasa ngoten niku. Makanya dua hal ini kami pegang teguh bahwa leksone kecintaan Gus Dur terhadap NKRI ini luar biasa. Sisi kemanusiaannya. Sing paling antik nalika Gus Dur sedo. Ya Allah, niku saking beliau kan bapak Tionghoa Indonesia Gus Dur ditasbihkan. Jadi bulan-bulan kalau Gus Dur niki di kelenteng-kelenteng niku tetep panggah enek acarane tiang-tiang Tionghoa itu menghormat dengan cara Konghucu. Termasuk nalika sedo, barongsai itu datang ke Makom Agung Pondok Pesantren Tebuireng. Tapi keluarga Tebuireng kita tahu seperti itu welcome. Jadi butuh galak niku kan gambaran nafsu amarah nggih. Niku teko misalnya Gus Dur. Allah. Kula jan arep kula kadung tuwek, ya ora apa-apa lek enom kita ya malah luwih nemen, gak tahu mulai. Kita punya kesamaan nggih ngeten iki. Alhamdulillah, monggo kita dukung minimal donga niku klub jenengan kagungan wis gak usah jeneng panti sembarang itu ya penting ya gak engko lek ngangge formalitas biasanya metu duwite kene. Kalau di rumah niki ingin niku pas acara pagi dengan santunan anak yatim terus pertemuan kloter kedua pengurus Gus Bumi. Kula buka ngaten niku jane ya wis suwi nyantune tapi kami antar. Juga acara napa badhe wontenaken semacam lesesan gratis untuk khusus anak yatim. Tapi kita hubungan nanti sama teman-teman dari yatim mandiri, dari Darul Aitam. Dan intinya monggo kita ndonga mawon bareng-bareng nggih. Didongakne siji-sijine ndang padha dadi beneh. Terutama kula nggih. Ngaten. Assalamualaikum. Kula balen neh satak pirolah bil kambil ngastoga ngalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.